Di sebuah stasiun kereta tua yang sudah lama ditinggalkan hiruk-pikuk modern, udara sore terasa berat oleh keheningan yang memekik. Hanya ada beberapa orang di sana, seperti bayang-bayang yang datang dan pergi dengan cepat. Cahaya matahari yang mulai tenggelam di balik perbukitan memantulkan warna jingga yang pudar di kaca-kaca jendela dan besi-besi karatan. Di sudut paling jauh dari peron, ada sebuah bangku kayu yang kusam. Di bangku itulah seorang pria tua, Pak Sutrisno, duduk diam. Wajahnya yang dipenuhi kerutan seperti menyimpan ribuan kisah, tetapi matanya kosong, seolah-olah seluruh jiwanya sudah hilang entah kemana. 5 tahun lalu, stasiun ini menjadi saksi bisu dari kisah memilukan. Pak Sutrisno ditinggalkan di tempat ini oleh putranya, Adi. Adi adalah satu-satunya anak yang dimiliki Pak Sutrisno. Istrinya telah meninggal saat Adi masih kecil, dan sejak itu, Pak Sutrisno membesarkan putranya seorang diri. Dia mengorbankan segalanya, waktu, tenaga, bahkan mimpinya, untuk memastikan Adi tumbuh menjadi pria yang baik dan sukses. Namun, seiring waktu, ambisi dan kesuksesan perlahan-lahan mengubah Adi menjadi sosok yang dingin dan terasing dari keluarganya. Pak Sutrisno datang ke kota besar karena Adi berjanji akan membawanya tinggal bersama. Adi yang sudah menjadi seorang pengusaha sukses di Jakarta tidak ingin lagi tinggal di desa. Dia membujuk ayahnya untuk pindah dengan dalih hidup akan lebih nyaman di kota besar. Namun, kenyataannya sangat berbeda. Begitu mereka tiba di stasiun itu, Adi terlihat gelisah dan terburu-buru. "Ayah, tunggu di sini sebentar, ya. Aku ada urusan pekerjaan yang mendesak. Setelah itu, aku akan menjemput ayah," kata Adi dengan senyum yang terasa hambar. Pak Sutrisno menunggu. Ia duduk dengan sabar, meski hatinya sudah mulai dihantui rasa curiga dan cemas. Jam demi jam berlalu. Kereta datang dan pergi. Orang-orang yang lewat sesekali meliriknya, tetapi tak satu pun yang berhenti untuk bertanya atau menawarkan bantuan. Hari berubah menjadi malam, dan akhirnya, saat kegelapan benar-benar menyelimuti stasiun, Pak Sutrisno menyadari bahwa Adi tidak akan kembali. Hatinya yang rapuh patah. Dia ditinggalkan, dibuang oleh darah dagingnya sendiri. Hari-hari berlalu, dan Pak Sutrisno tetap tinggal di stasiun itu. Awalnya, dia percaya bahwa putranya hanya tertunda. Setiap pagi, dia duduk di bangku yang sama, mengamati setiap kereta yang tiba dengan harapan akan melihat Adi turun dari salah satunya. Tapi harapan itu perlahan-lahan berubah menjadi putus asa. Tubuhnya yang rentas semakin lemah, dan wajahnya yang dulu penuh harap berubah menjadi kosong. Hingga suatu hari, tubuhnya tak mampu lagi bertahan, dan dia meninggal di bangku itu, sendirian. Stasiun itu kemudian menjadi tempat yang ditinggalkan oleh waktu. Orang-orang mulai melupakan kisah pria tua yang menunggu putranya, meski beberapa penumpang sering mendengar cerita tentang seorang pria tua yang hantu bayangannya masih duduk di bangku itu, menunggu seseorang yang tak akan pernah datang. 5 tahun telah berlalu sejak hari kelam itu, dan Adi sekarang adalah sosok yang jauh berbeda. Dia telah mencapai semua yang diimpikannya, kekayaan, status, dan pengakuan di masyarakat. Namun, di balik kesuksesan yang ia raih, ada lubang besar di dalam dirinya, sebuah kekosongan yang tak bisa diisi oleh uang atau jabatan. Setiap kali ia duduk di ruangan kantornya yang megah atau di apartemen mewahnya, bayangan ayahnya terus menghantuinya. Janji yang ia langgar, cinta seorang ayah yang ia hianati, semuanya menghantui pikirannya siang dan malam. Di momen-momen tersendiri, terutama di tengah kesunyian malam, Adi sering mendengar suara ayahnya yang lemah memanggil namanya. Hatinya selalu ingin menepis bayangan itu, meyakinkan dirinya bahwa apa yang ia lakukan adalah demi kebaikan. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat bayangan ayahnya muncul dalam benaknya. Ada sesuatu yang menjeratnya, sebuah dorongan yang tak bisa ia abaikan lagi. Suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Adi merasakan dorongan kuat untuk kembali ke stasiun tempat dia meninggalkan ayahnya. Entah apa yang mendorongnya, rasa bersalah yang tertimbun terlalu lama, atau mungkin harapan samar untuk menebus kesalahan. Dengan hati yang gundah dan pikiran yang diliputi kecemasan,
Adi akhirnya memutuskan untuk kembali ke sana, ke tempat di mana dosa terbesarnya bermula. Perjalanan ke stasiun tua itu terasa panjang dan berat bagi Adi. Setiap detik, ia diliputi oleh rasa takut akan apa yang mungkin ia temukan di sana. Ketika ia tiba, suasana stasiun seolah tak berubah sejak terakhir kali ia melihatnya. Udara lembab, kereta-kereta berderap perlahan di atas rel, dan bangunan tua yang masih berdiri dengan keangkuhan usang. Di tengah semua itu, bangku kayu di sudut peron tampak sama. Meski terlihat lebih usang dan lapuk, Adi melangkah menuju bangku itu dengan hati yang berat. Saat ia mendekat, napasnya terhenti. Di sana, duduk seorang pria tua yang sangat mirip dengan ayahnya. Pakaian lusuh, rambut yang memutih, dan koper tua yang diletakkan di sampingnya. Tubuh Adi langsung membeku. Mata pria tua itu perlahan menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Wajah itu adalah wajah yang sama. Ayahnya. Adi merasakan tubuhnya melemas. "Ayah," bisiknya pelan, penuh keraguan dan ketakutan. Suaranya tenggelam di antara suara langkah penumpang dan deru kereta. Tapi pria tua itu tidak merespons, hanya menatap Adi dengan tatapan kosong. Tatapan yang dipenuhi dengan kesedihan yang dalam, dan kekecewaan yang tak terucapkan. Air mata mulai mengalir di wajah Adi. Ia jatuh berlutut di depan bangku itu, hatinya hancur berkeping-keping. "Ayah, maafkan aku. Aku menyesal. Aku tidak tahu apa yang aku lakukan saat itu. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu. Tolong, Ayah. Maafkan aku." Namun, pria tua itu tetap diam. Sorot matanya tidak berubah. Adi merasa seperti berbicara pada dinding. Tidak ada reaksi, tidak ada tanda pengampunan. Semuanya hanya sepi. Tiba-tiba, terdengar suara langkah seseorang dari belakang. Seorang petugas stasiun tua yang sudah beruban menghampiri Adi. "Kamu baik-baik saja, Nak?" tanya petugas itu dengan nada lembut. Adi menghapus air matanya dengan tergesa, berusaha menjelaskan. "Ayahku. Dia di sini. Aku melihatnya, dia duduk di sini." Petugas itu mengerutkan kening dan memandang bangku kayu. "Tidak ada siapa-siapa di sana, Nak. Bangku itu sudah lama kosong." Adi menatap bangku itu lagi. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Petugas itu menatapnya dengan simpati. Beberapa orang di sini sering mengatakan melihat bayangan pria tua yang duduk di bangku itu. Dia menunggu putranya yang tak pernah datang. Mungkin kamu melihat hal yang sama. Adi terdiam, seolah dunia di sekelilingnya runtuh. 5 tahun yang lalu, seorang pria tua meninggal di bangku itu, jelanjut petugas. Dia menunggu seseorang yang tidak pernah kembali. Air mata Adi mengalir deras. Kini ia tahu bahwa bayangan yang dilihatnya bukan sekadar kenangan, melainkan penyesalan yang terus menghantuinya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa tak ada pengampunan yang bisa ia berikan kepada dirinya sendiri. Bayangan ayahnya akan selalu ada, duduk di bangku itu, menunggu putra yang tak pernah datang.